Baik, yang terhormat Ibu Dr. Ruliana SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Perkantoran, dan yang saya hormati Ibu Zakia Mar'a SSI MSI selaku dosen pengampu juga pada mata kuliah Statistika Perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalbi dengan NIM 230112500033. Adapun materi yang akan saya sampaikan yakni pemodelan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda pada tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah di sektor pendidikan di Indonesia tahun 2023. Yang pertama itu di bagian pendahuluan. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, dari latar belakang itu sendiri, analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Kemudian analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tarikat ini menurut Ghazali 2018. Selanjutnya, pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional karena berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya dapat dinilai dari hasil administratif atau teknis semata, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan secara langsung. Selanjutnya, beragam faktor dapat memengaruhi tingkat kepercayaan ini, antara lain polemik perubahan kurikulum pendidikan, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2023, polemik perubahan kurikulum pendidikan dan angka partisipasi sekolah turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan, terlebih dalam konteks pemulihan pasca pandemi seperti corona, kemudian percepatan digitalisasi. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara faktor-faktor tersebut, tingkat kepercayaan publik diperlukan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Yang pertama itu ada dari pertanyaan penelitian mengatakan bahwa bagaimana sih polemik perubahan kurikulum pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana angka partisipasi sekolah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga itu bagaimana polemik perubahan kurikulum pendidikan dan angka partisipasi sekolah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis mengatakan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai pengaruh tata wilayah terhadap pendidikan. Terus yang kedua, manfaat praktis, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang ketiga itu manfaat bagi masyarakat, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya, dari metode penelitian. Nah, metode penelitian dibagi menjadi dua, yakni definisi operasional dan teknik analisis data. Nah, di mana definisi operasional ini dari variabel bebasnya, yakni persentase polemik perubahan kurikulum pendidikan. Nah, mengapa saya mengambil variabel bebas ini? Karena menurut saya kurikulum pendidikan itu di Indonesia sistemnya masih berubah-ubah, karena dilihat mulai dari KTSP, K13 sampai ke kurikulum merdeka, dan tidak konsisten secara pembelajaran. Jadi bisa diasumsikan bahwa para pelajar itu cukup pusing untuk menyesuaikan terhadap kurikulum yang baru. Selanjutnya yang kedua itu persentase angka partisipasi sekolah. Nah, mengapa juga saya angkat ini? Karena semakin tinggi angka partisipasi, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya dari teknik analisis data, di mana itu kita memulai terus masuk di input data, di mana input data itu setelah kita melaksanakan semuanya, kita masuk di uji asumsi klasik. Nah, apabila uji asumsi klasik ini tidak terpenuhi, maka kita penanganan data. Dan sedangkan apabila uji asumsi ini terpenuhi, maka kita bisa melanjut ke uji signifikansi. Nah, di uji signifikansi juga apabila tidak terpenuhi, kita beralih lagi ke penanganan data hingga berputar terus sampai bisa lolos uji signifikansi. Dan apabila lolos dari uji ini, maka kita bisa masuk ke model regresi linear berganda, selanjutnya menginterpretasikan data dan selesai. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil pembahasan ini dibagi menjadi tiga, yakni analisis deskriptif, visualisasi data, dan hasil. Nah, di sini analisis deskriptif dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan jumlah sebanyak 275,8 juta pada luas wilayah sekitar 1,9 juta dengan jumlah provinsi sebanyak 34. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari hasil analisis deskriptif. Nah,
selanjutnya untuk visualisasi data. Nah, dari visualisasi data ini dapat kita lihat bahwasanya untuk tingkat kepercayaan publik yang paling rendah berada di Kalimantan Barat dengan 57,18%. Sedangkan untuk kepercayaan publik yang tertinggi berada pada Provinsi DI Yogyakarta dengan 77,89%. Selanjutnya untuk variabel bebas di perubahan kurikulum, di mana di sini yang paling terendah itu berada pada Provinsi Lampung dengan persentase 8,8%, sedangkan yang tertinggi itu berada di DKI Jakarta dengan 11,49%. Selanjutnya yang ketiga, angka partisipasi sekolah. Yang tertinggi itu untuk angka ini, yang pertama yang rendah itu berada di Provinsi Lampung dengan persentase 20,7%, sedangkan yang tertinggi itu berada di DI Yogyakarta dengan persentase sebesar 56,3%. Hasil dan pembahasan, di mana seperti kita lihat bahwa uji asumsi pertama itu adalah uji normalitas, di mana apabila V-value lebih besar dari alpha dapat kita simpulkan bahwa dia menerima H0, atau dapat disimpulkan data berdiskusi normal atau memenuhi uji asumsi. Yang kedua itu uji multikolinialitas. Nah, di uji multikolinialitas juga apabila nilai VIF itu lebih kecil dari 10, maka masing-masing PUBA itu bebas, sehingga tidak cukup bukti untuk menerima H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas. Yang ketiga itu uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas apabila alpha V-value lebih besar dari alpha, maka disimpulkan bahwa dia menerima H0 dan diartikan data ini tidak terjadi hetero. Selanjutnya uji autokorelasi, di mana uji ini apabila P-value itu lebih besar dari alpha dapat kita simpulkan bahwa dia menerima H0 dan artinya dia tidak terjadi autokorelasi dan memenuhi uji asumsi. Selanjutnya uji parsial. Nah, di mana uji parsial ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan masing-masing variabel bebas dengan terikat. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa apabila nilai V-value itu 0,0103 berdasarkan kriteria uji pengambilan keputusan dengan alpha 0,05, apabila V-value lebih kecil alpha, maka disimpulkan sehingga tidak cukup bukti untuk menerima H0. Nah, dapat diartikan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap X1 dan kepercayaan publik. Selanjutnya yang kedua, apabila V-value di 0,01838 V-value lebih kecil dari alpha 0,05, dapat kita simpulkan bahwa dia itu menerima H0 dan ada pengaruh signifikan antara persentase angka partisipasi X2 terhadap tingkat kepercayaan publik. Nah, selanjutnya kita melangkah ke uji simultan atau uji F, di mana uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah PUBA bebas secara bersama-sama mempengaruhi PUBA terikat. Nah, di sini dapat kita simpulkan juga bahwa apabila V-value lebih kecil dari alpha dapat disimpulkan dia menerima H0 dan artinya variabel bebas yaitu polemik perubahan kurikulum, persentase angka partisipasi sekolah secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Nah, selanjutnya kita melangkah ke nilai estimasi parameter. Nah, di mana nilai estimasi parameter ini seperti pada slide dapat kita simpulkan bahwa variabel terikat dalam model regresi ini berdasarkan tabel 4,8 diperoleh koefisien estimasi parameter regresi, di mana B0-nya itu 26,3691, B1-nya 3,4401 dan B2-nya 0,2510. Nah, untuk hasil uji koefisien determinasi, nah di sini biasa disebut juga dengan R-square, di mana dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kehandalan model regresi linear berganda. Nah, daripada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa R-square-nya itu sebesar 0,4193. Dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda memiliki tingkat kehandalan untuk memodelkan tingkat kepercayaan publik di Indonesia pada tahun 2023 dengan sebesar 41,93% dan untuk 58,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya. Selanjutnya penutup, di mana di sini penutup dibahas kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa dari hasil analisis yang sudah kita
hitung didapatkan YP2 itu dari B0-nya sampai B2 sesuai dengan model umum yang sudah kita pelajari materi-materi sebelumnya dari uji asumsi klasik dan teori-teorinya juga. Nah, dapat kita simpulkan dari model regresi linear berganda ini yang terbentuk, dapat kita artikan bahwa ketika persentase polemik perubahan kurikulum di Indonesia diatasi, maka tingkat kepercayaan publik akan naik sebesar 3,4401. Dan ketika persentase angka partisipasi sekolah meningkat, maka tingkat kepercayaan publik akan juga meningkat sebesar 0,2510. Adapun koefisien determinasi regresi linear berganda sebesar 41,93, yang artinya apabila tingkat kehandalan untuk memodelkan kasus pernikahan dini di Indonesia tahun 2023 sebesar 41,93%, adapun 58,07% lainnya dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diidentifikasi oleh peneliti. Terus ada beberapa saran untuk penelitian ini. Yang pertama, seharusnya pemerintah menetapkan di setiap wilayah mengenai kurikulum pendidikan agar supaya pelajar fokus pada pembelajaran yang diminatinya tanpa ada tekanan atau capaian yang disesuaikan oleh kurikulum baru yang selalu diperbaharui. Selanjutnya, yang kedua, seharusnya pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah untuk menambah angka partisipasi sekolah di setiap wilayah agar anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan mudah mengakses tempat belajar mereka. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai tentang materi analisis regresi linear berganda dengan meneliti suatu permasalahan di mana tingkat kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, dan semoga harimu selalu ceria.